bahwa tugas hari untuk mempresentasikan A. Pembagian laut berdasarkan luas dan letaknya. B. Pembagian laut berdasarkan kedalaman dan zona navigasinya. C. Pembagian laut berdasarkan relief dasar laut. Yang pertama, pembagian laut berdasarkan luas dan letaknya. Itu meliputi lautan atau samudra, laut tepi, laut pedalaman, dan laut tengah. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat di ini ada gambar yang memisahkan antara benua dan samudra. Yang pertama tadi yaitu lautan atau samudra. Lautan atau samudra adalah laut yang luas dan dalam yang memisahkan benua yang ada di bumi ini. Contohnya yang paling sebelah kiri sendiri ada Samudra Pasifik yang memisahkan benua Asia dengan benua Amerika, Samudra Atlantik, Samudra Hindia, Samudra Arktik. Selanjutnya laut tepi. Jadi kalau samudra tadi itu bagian yang paling dalam, yang paling luas. Nah, sekarang laut tepi. Laut tepi itu laut yang letaknya berada di tepian benua. Benua. Jadi yang di pinggir-pinggiran benua yang paling tepi yaitu laut tepi. Contohnya ini kebetulan contohnya di Samudra Hindia. Nah, dan contoh laut tepinya ya meliputi Laut Andaman itu yang sebelah barat sebelah kanan yang dekat dengan Sumatera, dekat dengan Thailand. Terus ada Teluk Benggala, terus Teluk Arab. Jadi paling gampang ya laut yang paling mendekati dengan daratan yang ada di benua tersebut. Terus laut pedalaman. Ini kenapa kalau laut pedalaman? Karena lautnya terletak di tengah-tengah benua dan dikelilingi daratan. Artinya tidak dikelilingi secara penuh, tapi di dalamnya dia tetap terhubung dengan lautan, tetap juga rasanya asin, tapi posisinya tidak seperti di samudra tadi yang benar-benar luas eh, dan sangat dalam. Tapi kalau laut di pedalaman ini dia dikelilingi daratan, jadi mungkin secara luasnya mirip seperti danau. Tapi kalau danau itu kan eh, di apa ya, yang semuanya itu full daratan, tidak terhubung dengan lautan. Selanjutnya laut tengah, laut yang letaknya berada di antara dua benua atau lebih. Contohnya laut Mediterania, laut yaitu diapit benua Eropa, benua Afrika, dan benua Asia. Sebenarnya saya tadi juga agak bingung apa bedanya laut tengah dengan laut pedalaman. Jadi mungkin bedanya cuma hanya diapit di benuanya saja. Mungkin kalau laut laut pedalaman tadi tidak harus di perbatasan antar benua, tapi nanti mungkin teman-teman ada tambahan atau koreksi dari Bu dosen mungkin bisa menambahkan. Saya mungkin tadi nelaannya kalau yang laut pedalaman ya lautnya yang dikelilingi apa daratan tidak terbatas pada posisi dia di benua A, di benua B atau di benua C. Selanjutnya pembagian laut berdasarkan kedalaman dan zona navigasinya. Berdasarkan kedalaman dan zona navigasinya ada di antara pasang naik tertinggi dan pasang surut terendah dari laut. Zona ini dikatakan juga sebagai yang paling kita kenal yaitu pantai. Selanjutnya zona neritik, zona laut dari pasang surut terendah sampai dengan kedalaman sekitar 200 meter. Jadi lebar dari zona neritik ini lebarnya dari garis pantai berbeda-beda.
tergantung pada keadaan topografi dasar laut. Terus di bagian zona ini kaya akan organisme laut. Zona batial merupakan zona dasar laut dengan kedalaman antara 200 sampai 1000 meter. Umumnya zona ini merupakan lereng yang curam yang merupakan dinding laut dalam dan sebagai pinggir kontinen. Selanjutnya zona abisal merupakan zona laut dalam antara 1800 ke dalam. Zona inlaut yang paling luas adalah zona laut dalam ini. Pada kedalaman ini, sinar matahari tidak tertembus lagi. Oleh karena itu, temperaturnya sangat rendah dan pergerakan air tidak lagi dipengaruhi oleh gelombang dan arus permukaan. Pembagian laut berdasarkan relief dasar laut. Relief dasar laut adalah perbedaan tinggi dan rendah bentuk muka bumi yang berada di dasar laut. Ini materi kemarin sudah kita bahas yang disampaikan Bu Rere yang pertemuan minggu kemarin, kalau 2 pertemuan kemarin. Gambarnya mungkin hampir sama, ada guyot, terus ya hampir sama lah. Jadi relief dasar laut yang memiliki bentuk dan kontur berbeda-beda ini merupakan hasil pembentukan tenaga geologi, yaitu tenaga endogen dan tenaga eksogen. Bentuk relief dasar laut dibagi menjadi dua, yaitu relief dasar laut mayor dan relief dasar laut minor. Penampakan relief dasar laut mayor terdiri dari continental shelf atau paparan benua. Ini paparan benua dasar yang berada di dasar laut dangkal di sepanjang pantai dan menjadi bagian dari daratan kedalaman paparan benua mencapai 200 meter. Continental slope atau lereng benua itu kelanjutan dari continental shelf tadi, jadi lebih ke bawah lagi. Itu reliefnya lereng benua sangat curam dengan sudut kemiringan mencapai 5 derajat. Terus continental rise, jadulan benua merupakan dasar laut dengan sudut kemiringan landai. Kemarin juga sempat dibahas juga di 2 pertemuan kemarin, yang continental rise itu kemiringan landai sekitar 0,1% dan merupakan bagian batas benua sesungguhnya yang langsung berbatasan dengan dasar samudra. Selanjutnya deep sea plain atau merupakan dasar laut yang luas setelah tebing benua dan mengarah ke laut lepas. Terus kenampakan relief dasar laut minor. Berdasarkan kenampakan relief dasar laut minor terdiri dari, pada salah ketik, palung laut atau trends. Palung laut merupakan jurang yang sangat tajam, sempit, curam, yang sangat gelap dan terdapat di dalam lautan. Bentuknya berbentuk lembah palung laut menyerupai huruf V dengan kedalaman lebih dari 5.000 meter. Lubuk laut lereng benua adalah kelanjutan dari paparan benua. Relief lereng benua sangat curam dengan sudut kemiringan mencapai 5 derajat. Punggung laut, jedulan benua merupakan dasar laut dengan sudut kemiringan landai sekitar 0,1% dan merupakan bagian batas benua yang sesungguhnya yang langsung berbatasan dengan dasar samudra. Gunung laut merupakan gunung yang terdapat di dasar laut. Ambang laut, perbukitan di dasar laut. Terus pegunungan tengah samudra, yaitu jalur gunung api di tengah-tengah samudra. Selanjutnya ngarai bawah laut merupakan yang dulunya itu merupakan sebuah daratan yang mempunyai kenampakan alam berupa sungai dan lembah. Jadi masih terlihat bentuk aliran sungainya tapi berada di bawah laut. Mungkin cukup itu Bu yang bisa kami sampaikan, mohon izin koreksi dan mungkin apabila ada yang disaringkan oleh teman-teman dipersilakan.
Terima kasih Pak Diki atas presentasi